بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Para pemirsa, para jamaah, qala al-musannifu Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Salih wa Ibrahimu kullun muttaba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa poin penting tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian disusul dengan Nabi Idris alaihissalam, lalu dilanjutkan dengan beberapa kisah dan beberapa hal penting terkait dengan kehidupan Nabiullah Nuh alaihissalam. Pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari penjelasan bait nazm ke-16 ini. Kita akan sampaikan beberapa kisah penting untuk menjadi ibrah bagi kita semuanya, untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya tentang beberapa sisi kehidupan Nabiullah Hud alaihissalam. Kemudian disusul nanti dengan beberapa sisi kehidupan dari Nabiullah Shalih alaihissalam. Dan kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan menceritakan tentang beberapa hal penting tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik, para pemirsa rahimakumullah, kita mulai dengan Nabiullah Hud alaihissalam. Nabi Hud ini adalah salah satu nabi yang asli dari bangsa Arab. Arabiyyun fi aslihi. Dikatakan bahwa nasab beliau, ada beberapa versi mengenai nasab beliau. Salah satu versinya adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Julud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Di dalam Sahih Ibn Hibban dari sahabat Abu Dzar, dalam hadis yang panjang sekali mengenai penuturan beliau terkait dengan beberapa nabi dan rasul, beliau mengatakan, wa arba'atun minal arabi Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 nabi yang asli dari bangsa Arab. Yang pertama adalah Hud, Nabiullah Hud alaihissalam, Nabiullah Shalih alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Syu'aib alaihissalam, dan yang keempat adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Di antaranya adalah di dalam ayat wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kami, kata Allah, telah mengutus Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullah. Nabiullah Hud berkata, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghairuh, karena kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Hud alaihissalam ini adalah nabi dari bangsa Arab, dan beliau diutus kepada kaum yang bernama kaum 'Ad. Dan kaum 'Ad ini adalah qabilah Arabiyah, salah satu suku dari bangsa Arab. Suku ini atau qabilah 'Ad ini, di mana Nabi Hud diutus kepada mereka, ini mereka hidupnya adalah di Yaman, ya, di daerah Yaman.
Wa kanat manaziluhum wa masakinuhum wa jama'atuhum ardal ahqaf. Wal ahqafu hiya ar-raml fima baina Uman wa Hadramaut min ardil Yaman bi ardin yuqalu laha asy-Syahr. Mereka kaum Ad ya, yang hidup di Yaman ini tempat tinggal mereka adalah ar-raml ya, di Ahqaf, istilahnya begitu, di tanah Ahqaf. Tanah Ahqaf ini adalah tanah yang di situ dipenuhi dengan pasir ya, dipenuhi dengan pasir. Letaknya adalah antara Uman dengan Hadramaut, di suatu tempat yang bernama Syahr ya. Di suatu tempat, mereka hidup di suatu tempat di Yaman yang bernama Syahr, yang terletak antara Uman dengan Hadramaut. Dikatakan bahwa mereka ini terdiri dari 13 kabilah. Ya, mereka terdiri dari beberapa kabilah, sebanyak 13 sub kabilah ya, sub suku. Mereka semuanya zalamu wa qaharu al-ibad bisababi quwwatihim allati atahumullahu iyyaha. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuat zalim, mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba yang lain dengan sebab kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Faqad zadahumullahu fil khilqati wal quwwah wa basata lahum fi ajsamihim wa 'idhamihim fakanu tiwalan fi ajsamihim wa qiwamihim. Kaum Ad ini adalah kaum yang perawakannya besar-besar, dijadikan oleh Allah memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh lebih kuat dibandingkan dengan kaum-kaum sebelumnya. Nah, dengan sebab kekuatan yang mereka miliki, dengan sebab perawakan mereka yang begitu besar, maka mereka dengan sebab itu kemudian mereka berbuat pongah, berbuat sombong, membanggakan diri di hadapan hamba-hamba yang lain, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dikatakan bahwa kana atwaluhum mi'ata dhira' wa aqsaruhum sittina dhira'an. Orang yang paling tinggi di antara mereka itu mencapai 100 dhira'. Satu dhira' itu adalah satu hasta ya. Mulai dari siku-siku sampai ujung jari, ini satu dhira', kurang lebih 48 cm kali 100 ya, hasta. Jadi tinggi mereka yang paling tinggi, orang yang paling tinggi di antara mereka itu seukuran 100 dhira'. Ya. Berarti berapa itu? 100 kali 48 meter. Ya, taruhlah kali 50 meter. 100 kali 50. Ya, 5.000. Ya, berapa itu? Ya, 5.000 cm. 5.000 cm. Ya, berarti luar biasa tinggi ya. Kemudian yang paling rendah di antara mereka adalah wa aqsaruhum sittina dhira'an. Yang paling rendah di antara mereka adalah 60 hasta. Qala ta'ala wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi kekuatan, diberi perawakan yang tinggi besar, melebihi kaum-kaum sebelumnya. Wa kanu ashaba awthanin wa asnamin ya'budunaha min dunillah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang membuat berhala-berhala ya, yang begitu besar, kemudian mereka sembah. Qala Allah Ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau mengambil pelajaran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada Ad ya, kepada kaum Ad, Iram dzatil 'imad, di mana mereka berada di atau tinggal di Iram dzatil 'imad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak akan diciptakan semisal mereka di dalam negeri-negeri yang lain.
Walamma tajabbara qaumu Hudin alaihi salam walam yastajibu li da'watihi bal 'asaw wa kadzdzabu wa jahadu bi ayatillahi allati aqamaha Hudun alaihi salam dalalatan 'ala sidqihi fi annahu mursalun min rabbih wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Ketika kaum Nabi Hud, ya, kaum 'Ad ini, qabilah 'Ad ini, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihi salam, tetapi mereka mendustakannya. Mereka juga mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Hud kepada mereka sebagai bukti kebenaran beliau sebagai Nabi, dan beliau adalah betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asarru ala ibadatil asnam, dan mereka tetap menyembah berhala. Ahallallahu tabaraka wa ta'ala bihim niqmatahu wa adzabahu fid dunya ba'da an anzarahum sayyiduna Hudun alaihi salamu bil adzabil qarib alladhi yantadhiruhum. Ya, ketika mereka sudah tidak diharapkan lagi beriman, ketika mereka terus mendustakan Nabiullah Hud alaihi salam, padahal Nabi Hud sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka, beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi mereka masih tetap menyembah kepada berhala dan tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah menimpakan siksa kepada mereka. Setelah sebelumnya Nabi Hud memperingatkan mereka bahwa mereka akan dalam waktu dekat akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amsakallahu anhumul matara hatta jahidu. Ya. Setelah itu, setelah Nabiullah Hud alaihi salam memperingatkan mereka bahwa tidak lama lagi Allah akan menimpakan siksa kepada mereka, maka setelah itu fa'amsakallahu anhumul matara hatta jahidu. Kemudian Allah tidak lagi menurunkan air hujan kepada mereka sehingga mereka merasa kesulitan. Wa kana kullama nazzala bihimul jahdu dzakkarahum Hudun bi da'watillahi wa annahu la yunjihim minal bala'i wal 'adzabi illa al-iman wal istima'u li nasaihihi bil qabul. Setiap kali Allah menimpakan siksa kepada mereka, maka kemudian Nabiullah Hud alaihi salam mengingatkan mereka dan memperingatkan mereka bahwa tidak ada yang menyelamatkan mereka dari bala dan azab yang Allah timpakan kepada mereka kecuali apabila mereka beriman dan mau menerima nasihat dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada mereka. فكان ذلك يزيدهم عتوا وعنادا فازداد العذاب عليهم وصاروا في قحط وجفاف شديدين. Tetapi hal itu tidak menambahkan kepada mereka kecuali pengingkaran mereka terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada mereka, sehingga Allah terus menimpakan azab kepada mereka, dan kemudian Allah jadikan mereka dalam paceklik yang luar biasa. Ya, masa kekeringan yang luar biasa, qahut wa jafaf, ya. Paceklik, tidak turun hujan dalam waktu yang lama, kemudian kekeringan terjadi di mana-mana. Fatalabu as-suqya wal matara. Kemudian mereka meminta, ya, memohon supaya diturunkan air hujan kepada mereka. Wa awfadu wafdahum ila Makkah yastasquna lahum. Kemudian mereka mengutus beberapa orang untuk pergi ke Mekah. Ya, mereka sepakat untuk menunjuk beberapa orang delegasi, wafd, ya. Kemudian delegasi ini diperintahkan atau diminta oleh kabilah 'Ad ini untuk pergi menuju ke Mekah, berdoa di sana supaya diturunkan air hujan kepada mereka. Fa ansha'allahu sahaban aswad wa saqahu ila 'Ad fa kharajat 'alayha min wadin falamma ra'awha istabsharu annahu sahabu matarin wa suqya rahmatin fa idza huwa sahabu 'adzabin wa niqmatin. Setelah kepergian delegasi menuju Mekah untuk memohon dan berdoa agar diturunkan air hujan, datanglah kemudian awan hitam, ya, sehingga kemudian mereka keluar, kaum 'Ad ini kemudian keluar dari lembah-lembah tempat mereka tempat tinggal mereka. Mereka menyambut kedatangan awan hitam itu, mereka mengira bahwa itu adalah awan yang akan membawa air hujan yang bermanfaat untuk mereka. Tetapi ternyata yang datang itu adalah awan hitam yang
ternyata adalah menurunkan bala dan siksa ya untuk mereka. Qala ta'ala, di dalam Al-Qur'an diceritakan, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka ketika datang kepada mereka ya awan hitam yang menuju ke lembah-lembah tempat tinggal mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka berkata dengan sukacita, dengan bergembira ria, ini adalah awan yang akan membawa air hujan kepada kami. Tetapi bal huwa masta'jaltum bih, tetapi ini adalah siksa yang kalian itu memang minta supaya didatangkan siksa kepada kalian. Ya, mereka menantang Nabi Hud supaya Nabi Hud berdoa kepada Allah, kalau memang beliau adalah betul-betul rasul, kata mereka, berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada mereka. Bal huwa masta'jaltum bih. Ya. Ini bukanlah awan yang membawa hujan kepada kalian, tetapi ini adalah siksa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah siksa bagi kalian yang memang kalian minta untuk ditimpakan siksa itu kepada kalian. Rihun fiha 'adzabun alim, ini adalah angin yang membawa siksa yang pedih. Dan angin itu kemudian apa? Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Angin itu kemudian meluluh lantakkan segala sesuatu dengan izin Tuhannya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, angin itu kemudian menyapu seluruh harta benda mereka, ya. Kemudian juga menerbangkan mereka sehingga mereka berterbangan dan berpindah ke tempat yang sangat jauh. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya, setelah itu kemudian tidak dilihat kecuali reruntuhan rumah-rumah mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan balasan kepada kaum yang musyrik, kepada kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay anna Allah arsala alaihim rihan shadidatan 'atiyatan hamalat rihalahum wa dawabahum allati fis suhra'i wa qadhafat biha ila makanin ba'id. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh para ulama dari ayat ini, kita bisa mengambil makna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang luar biasa dingin, yang luar biasa kencang, sangat dingin, ya. Kemudian membawa kendaraan-kendaraan mereka, hewan-hewan tunggangan mereka itu sampai diterbangkan oleh angin itu ke tempat yang sangat jauh. Fadakhala qulubahum al-faza'u wa har'u musri'ina ila buyutihim yadhunnuna annahum yanjun. Setelah binatang-binatang mereka ya diterpa dan disapu oleh angin itu sehingga berpindah ke tempat yang jauh, lalu mereka kemudian bersegera menuju ke rumah-rumah mereka. Mereka berlindung di rumah-rumah mereka. Mereka mengira bahwa kalau mereka berlindung di rumah-rumah tempat tinggal mereka, maka mereka akan selamat. Tetapi apa? Walakin hayhat, ya, walakin hayhat. Tetapi apa yang mereka kira itu bahwa mereka akan selamat, hayhat, ya. Tidaklah seperti apa yang mereka kira. Id hamalathum hadhihi ar-riyahu syadidatu wa ahlakathum. Angin itu juga menerpa mereka, menerbangkan mereka dan membinasakan mereka. Nah, ini ayat yang kita baca tadi, tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Ini dijadikan dalil oleh para ulama juga mengenai adanya bid'ah hasanah. Ini sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ya. Ketika kita membahas tentang awal-awal bait nazam di kitab ini, bahwa hadis yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah, kul, lafadz kul di dalam hadis itu tidak berarti semuanya, karena memang ada sebagian bid'ah, ada sebagian perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah sesuatu yang baik. Dan orang Arab, ya,
mereka memahami bahwa tidak setiap lafadz kul itu berarti semuanya, tetapi bisa juga berarti apa? Sebagian. Di antaranya adalah di antara dalil yang menyatakan bahwa lafadz kul itu tidak selalu berarti semuanya, itu adalah ayat yang tadi kita baca yang berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ayat ini seakan-akan memiliki makna bahwa angin itu meluluh lantakkan segala sesuatu, kulla syai'in. Tetapi nyatanya apa? Bumi masih ada, langit masih ada. Beberapa bagian bumi di seputar atau di sekitar tempat tinggal kaum 'Ad itu juga masih ada. Jadi tidak semuanya diluluh lantakkan. Sebagian ya diluluh lantakkan oleh angin itu dan sebagian tidak diluluh lantakkan oleh angin itu, sehingga lafadz kul di dalam ayat ini itu tidak memiliki makna semuanya, tetapi apa? Sebagian. Nah, kemudian wa kana al-'arabu ba'da dzalika idza ba'atsu wafdan lahum qalu la takun kawafidi 'ad. Setelah kejadian itu orang-orang Arab itu selalu mengatakan kalau mereka mengutus delegasi untuk suatu keperluan menuju ke tempat tertentu ya, supaya delegasi ini sukses, maka orang-orang Arab setelah kejadian itu, setelah kejadian cerita mengenai kaum 'Ad tadi, mereka mengatakan kepada setiap delegasi yang mereka utus, la takun kawafidi 'Ad. Kamu jangan menjadi seperti delegasi, seperti utusan kaum 'Ad. Nah, tadi diceritakan bahwa kaum 'Ad ini mengutus delegasi, mengutus utusan sekelompok orang menuju Mekah supaya mereka berdoa di Mekah agar diturunkan air hujan. Tetapi apa? Mereka tidak berhasil. Akhirnya yang turun itu adalah azab kepada kaum 'Ad, bukan hujan yang membawa rahmat, tetapi kemudian angin yang meluluh lantakkan semua harta benda mereka, semua binatang mereka, dan bangunan-bangunan rumah mereka diluluh lantakkan oleh angin itu. Sehingga ini kemudian menjadi sebuah menjadi sebuah semacam peribahasa, semacam mathal, bahwa kalau berpesan supaya sebuah delegasi itu tidak kembali dengan tangan hampa tetapi berhasil melaksanakan misinya, maka orang Arab mengatakan kepada delegasi itu, la takun kawafidi 'Ad. Kamu jangan menjadi seperti utusan atau seperti delegasi kaum 'Ad. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi anna al-Harith bin Hassan al-Bakri qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'Ad. Ya, Al-Harith ibnu Hassan al-Bakri mengatakan kepada Rasulullah, di hadapan Rasulullah beliau mengatakan, a'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'Ad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepada Rasulnya agar aku tidak menjadi delegasi seperti delegasi yang diutus oleh kaum 'Ad. Nah, hadis ini, hadal hadis mimma istadalla bihi ahlus sunnati ala jawazil istighatsati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhu ad-dalil fi hadzal hadits anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqul lil Harith, yang mengatakan itu, asyrakta liqaulika wa rasulihi haitsu ista'adta bi, wa qad jama'a al-Harithu al-isti'adzata bir-rasuli ma'a al-isti'adzati billahi wa dzalika li anna Allah huwa al-musta'adzu bihi 'ala al-haqiqati wa amma ar-rasulu fa musta'adzun bihi 'ala ma'na annahu sabab, ya 'ala ma'na annahu sabab. Hadis mengenai perkataan sahabat Al-Harith ibnu Hassan al-Bakri di hadapan Rasulullah, aku berlindung kepada Allah, kata beliau, dan aku berlindung kepada Rasulnya agar aku tidak dijadikan oleh Allah seperti delegasi kaum 'Ad. Ini dijadikan dalil oleh para ulama atas kebolehan istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atas kebolehan minta tolong, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah. Boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Di tempat yang lapang misalkan nggak ada orang, kita tersesat di suatu jalan, atau kita tersesat kalau di Arab sana di gurun pasir misalkan, kemudian kita mengatakan a'inu ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, yang kita maksud adalah para malaikat, ya, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Itu nggak apa-apa.
kita boleh istighatsah seperti itu dengan makna bahwa mereka adalah sebab didatangkannya pertolongan kepada kita oleh sang pencipta pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengatakan a'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi'at, seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri. Ya, sahabat Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri mengatakan, aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepada Rasulnya. Nah, Rasulullah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Harith ini, sahabat Al-Harith ini, Rasulullah tidak mengatakan, kamu musyrik karena kamu telah minta perlindungan kepadaku. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Bahkan Rasulullah tidak menegurnya sama sekali. Nah, itu artinya perkataan itu boleh. Dengan makna bahwa perkataan sahabat Nabi itu, aku berlindung kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan perlindungan secara hakiki, dan aku berlindung kepada Rasul karena Rasul adalah sebab aku mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau apa yang dikatakan oleh Al-Harith ini adalah sesuatu yang tidak diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu artinya meminta perlindungan atau meminta pertolongan kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang dibolehkan dengan makna kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah atau kita minta pertolongan kepada selain Allah, itu dengan maksud bahwa yang kita mintai pertolongan selain Allah itu, yang kita mintai perlindungan, ya, makhluk selain Allah itu, ya, makhluk yang merupakan selain Allah itu adalah sebab kita mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari sang pencipta perlindungan, sang pencipta pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Waqad hajja Hudun alaihi salamu ba'da dzalika kama rawahu dzalika Abu Ya'la fi musnadihi. Setelah kejadian itu, setelah Allah meluluh lantakkan kaum Ad yang kafir, yang musyrik itu, yang menyembah berhala dan tidak mau menyembah kepada Allah itu dengan angin yang berhembus kencang kepada mereka, kemudian Nabi Hud alaihi salam haji ke Mekah. Ya. Amma maudhi'u qabrihi fa fihi khilaf. Adapun di mana makam Nabi Hud alaihi salam, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bi Hadramaut fi biladil Yaman. Makam beliau menurut satu pendapat berada di Yaman. Wa qila bil Hijri min Makkah, ya. Wa qila bi Dimashq. Ya, dalam satu pendapat makam beliau ada di Mekah, dan dalam satu pendapat makam beliau berada di Damaskus, di Syria. Kemudian kita lanjutkan. Ya, satu lagi mungkin tentang Nabi Salih alaihi salam. Wa yajibul imanu ma'a man dzakarna minal anbiya'i bis-salihin alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila thamud akhahum salihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami mengutus kepada kaum Thamud, ya, Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah semata karena kalian tidak memiliki Tuhan yang wajib dan berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa nasab beliau adalah Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ini menurut satu versi pendapat. Waqad arsalallahu nabiyyahu salihan ila Thamud wa hum qabilatun masyhuratun summiyat bismi jaddihim Thamud akhi Jadis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya yang bernama Thamud. Ya, jadi qabilah di mana Nabi Saleh diutus kepada mereka adalah qabilah Thamud. Kalau kaum Nabi Hud, kaum Ad, ya. Kalau kaum Nabi Saleh namanya kaum Thamud. Nah, kaum Thamud ini diberi nama dengan diambil nama mereka ini dari salah satu kakek buyut mereka yang bernama
Thamud, yang merupakan saudara laki-laki dari Jadis. Keduanya adalah anak laki-laki dari Athir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka semuanya adalah orang-orang Arab, ya. Mereka semuanya adalah bangsa Arab. Alladzina kanu yaskununa al-Hijr. Mereka bertempat tinggal di kota Hijr, alladzi huwa bainal Hijaz wal Urdun, yang terletak antara Hijaz dengan Yordania. Hijaz itu artinya adalah daerah di mana di situ ada Mekah dan Madinah dan kota-kota di sekitarnya, itu Hijaz, ya. Jadi yang ditempati oleh kaum Thamud dan nenek moyang mereka itu adalah di suatu tempat yang bernama kota Al-Hijr, yang berada di antara, letaknya berada di antara Hijaz dengan Yordania. Waqad marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dhahibun ila Tabuk biman ma'ahu minal muslimin wa mazalat atharuhum baqiyatan hunaka tu'rafu bismi Madain Shalih. Dan Rasulullah pernah melewati bekas tempat tinggal kaum Thamud. Ya, ketika beliau menuju ke Tabuk untuk melakukan perang Tabuk melawan orang-orang musyrikin ketika itu. Dan tempat tinggal kaum Thamud ini sampai sekarang masih ada. Bahkan menjadi situs situs arkeolog, ya. Bekas-bekas reruntuhan, bekas-bekas tempat tinggal kaum Thamud itu sampai sekarang masih ada, terkenal dengan istilah Madain Shalih. Madain Shalih ini sekarang ada masuk dalam wilayah kerajaan Saudi Arabia. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berkunjung ke sana. Amin. Waqad ba'atha Allahu tabaraka wa ta'ala nabiyahu shalihan wa kana min ashrafihim nasaban wa asfahum aqlan wa awsa'ihim hilman. فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحضهم على توحيده وعبادته وبين لهم أن الأوثان والأصنام لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغني عنهم من الله تعالى شيئا. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shalih alaihi salam kepada mereka, dan beliau ini adalah orang yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, paling cerdas, ya, akalnya, paling bagus akhlaknya. Maka kemudian Nabi Shalih ini mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan mengajak mereka untuk mentauhidkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan bahwa berhala-berhala yang disembah oleh sebagian dari mereka, sebagian dari kaum Thamud, itu sama sekali tidak dapat menciptakan manfaat dan tidak dapat menciptakan mudarat. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Wastamarra sayyiduna Shalihun alaihi salatu wassalamu yad'u qaumahu ilal iman wastamarra qaumuhu ala inadihim wa takabburihim min ittiba'il haqqi walamma wajadu minhu istimsakan bi ra'yihi wa israran ala da'watihi iyyahum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnam khafa almustakbiruna min qaumihi an yakthura atba'uhu wa an yansarifu anhum ilayhi wa fi dhalika dhahabun lisultanihim وتفتيت لقوتهم فأرادوا أن يظهروا للناس أنه عاجز غير صادق في دعواه وهذا من خبث نفوسهم وظلام قلوبهم عن اتباع الحق فطلبوا منه معجزة تكون دليلا على صدقه وقالوا له. Nabi Shalih tidak henti-hentinya menyampaikan dakwah kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Tetapi kaumnya juga masih terus-menerus sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shalih. Kemudian ketika mereka melihat bahwa Nabi Shalih tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan dan selalu bersabar untuk berdakwah, ada sebagian di antara mereka yang kemudian khawatir. Ini kalau terus seperti ini, maka pengikut Shalih, kata mereka, akan bertambah banyak. Dan pengikut kami, kata mereka, ya, pengikut kita, para pembesar kaum Thamud itu akan berkurang sedikit demi sedikit, dan akhirnya kekuatan mereka akan hilang. Ini yang mereka khawatirkan. Akhirnya mereka kemudian meminta kepada Nabi Shalih untuk menunjukkan satu mukjizat. Ya, mereka sebenarnya keinginannya adalah ingin mempermalukan Nabi Shalih. Mereka meminta
sesuatu kepada Nabi Soleh yang mereka yakin bahwa sesuatu itu tidak akan bisa dipenuhi oleh Nabi Soleh alaihi salam. Mereka ingin mempermalukan Soleh, Nabi Soleh di hadapan kaumnya, sehingga kemudian tidak ada lagi orang yang percaya kepada Nabiullah Soleh alaihi salam. Apa yang mereka minta kepada Nabi Soleh? Wa qalu lahu akhrij lana min hadhihi as-sakhrati, wa asharu ila sakhratin kanat hunaka naqatan wa ma'aha waladaha wa sifatuha kaita wa kaita wa fadzakaru lahu awsafan. Keluarkanlah kepada kami seekor unta dan anaknya dari batu yang besar ini, dari batu yang tertutup ini, yang sifat dari unta dan anaknya itu adalah begini, 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 dan begini. Ya, mereka menyebutkan deskripsi unta yang mereka minta kepada Nabi Soleh untuk dikeluarkan dari sebongkah batu besar dengan anaknya. Ya, wa qalu lahu in akhrajta lana min hadhihi as-sakhrati naqatan wa ma'aha ibnuha amanna bika wa saddaqnaka. Jika kamu, kata mereka, mampu untuk mengeluarkan seekor unta dan anaknya dari sebongkah batu besar ini, maka kata mereka, kami akan beriman kepadamu dan kami akan membenarkan bahwa kamu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha sayyiduna Shalihun alaihi salam alaihim uhudahum wa mawathiqahum ala dzalika. Lalu Sayyiduna Shalih setuju. Oke. Ya, baiklah. Saya akan penuhi apa yang kalian minta. Kemudian Nabi Shalih, ya saya langsung terjemahkan saja untuk menghemat waktu. Kemudian Nabi Shalih salat, ya, lillahi ta'ala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada beliau dan memenuhi apa yang beliau minta dan memenuhi apa yang diminta oleh kaumnya. Ya, untuk membuktikan bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Lalu fa akhraja lahum sayyiduna Shalihun alaihi salam biqudratillahi naqatan wa ma'aha waladuha min as-sakhrati as-samma. Lalu Nabi Shalih atas kudrah Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mengeluarkan seekor unta beserta anaknya dari sebongkah batu yang besar yang tertutup rapat, yang tidak ada celah sedikit pun di dalam sebongkah batu itu. Nah, ini adalah sebuah amrun khariqun lil 'adah. Ini adalah sebuah perkara yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang pada waktu itu. Ya, ini merupakan bukti yang nyata. Ini adalah satu mukjizat yang nyata, yang membuktikan, betul-betul membuktikan bahwa beliau Shalih adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ya, amana qismun minhum mastamarra aktsaruhum ala kufrihim wa inadihim wa dhalalihim. Kemudian sebagian di antara mereka beriman kepada Nabi Shalih, tetapi sebagian besar di antara kaumnya itu tidak mau menerima. Mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran yang berada di hadapan mereka. Ini mereka tepis, ya, mereka buang jauh-jauh karena kesombongan mereka. Allah telah membutakan hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibuktikan dengan sebuah mukjizat yang luar biasa. Nabi Shalih mampu untuk memenuhi apa yang mereka minta, yaitu apa? Mengeluarkan seekor onta dan anaknya dari sebongkah batu besar. Kemudian Nabi Shalih minta kepada kaumnya supaya membiarkan unta itu, ya, fi ardillah wa hadzarahum an yata'arradu laha bil qat'i awil adha. Nabi Shalih memerintahkan kepada kaumnya supaya membiarkan unta itu untuk makan rumput, ya, untuk hidup beserta anaknya, dan memperingatkan mereka agar tidak mengganggunya, tidak membunuhnya dan tidak mengganggunya. Dan beliau memberitahukan kepada kaumnya, jika mereka mengganggunya, membunuhnya atau mengganggunya, ya, dengan disiksa atau semacamnya, maka
Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Maka kemudian mereka sepakat. Onta itu dibiarkan, ya. Dibiarkan minum di sumur mereka, dibiarkan makan rumput di ladang mereka. Sampai pada akhirnya ada sebagian kelompok di kalangan umat beliau, kaum Tsamud ini, sekelompok orang yang bersekongkol untuk membunuh unta itu. Ya. Kemudian pada akhirnya unta itu terbunuh, jatuh tersungkur. Wa amma fasiluha, adapun anaknya, fasa'ida jabalan mani'an thumma dakhala fi sukhratin wa ghaba fiha. Adapun anak dari unta yang sudah terbunuh itu, akhirnya dia naik ke atas gunung, ya, ke atas gunung, lalu dia masuk ke sebongkah batu kemudian menghilang. Kemudian setelah itu mereka sepakat, ya, orang-orang yang sekelompok orang yang dari kaum Tsamud itu yang telah membunuh unta Nabi Saleh, mereka kemudian bersekongkol dan sepakat untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Wa ta'amaru 'ala dzalika wa tahalafu fima bainahum wa tabaya'u 'ala hadhihi al-mu'amarah. Mereka bersepakat, ya, diambil dari beberapa pembesar mereka. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala anqadha nabiyahu salihan min kaidihim wa ta'amurihim fa arsala ala ulaika an-nafar alladhina qasadu qatlahu hijaratan ahlakathum ta'jilan qabla qaumihim wa radd kaidihim fi nuhurihim. Tetapi Allah menyelamatkan Nabiyullah Salih alaihi salam, dan kemudian Nabi Saleh selamat dari persekongkolan jahat mereka. Bahkan Allah kemudian menimpakan batu kepada mereka, ya, menimpakan batu kepada mereka, ahlakathum, di mana batu itu kemudian membinasakan dan membuat mereka mati. Thumma anzara sayyiduna Salihun alaihi salatu wassalam qaumahu alladhina kadzabu bil 'adzabi wa aw'adahum bi annahu ya'tihim dzalika ba'da an yatamatta'u fi darihim thalathah. Lalu setelah kematian beberapa kelompok yang bersekongkol jahat untuk membunuh Nabi Saleh yang selamat dari persekongkolan jahat mereka itu kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Lihatlah, ya, orang-orang yang telah mendustakan aku, lihatlah apa yang Allah timpakan kepada mereka, mereka semuanya binasa. Maka wahai kaumku, ya, azab akan datang kepada kalian jika kalian tidak mau beriman kepadaku. 3 hari setelah beliau mengatakan seperti itu, ya, 3 hari setelah beliau mengatakan seperti itu, Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka. Falamma asyraqatis syamsu ja'adhum sayhatun minas sama'i min fawqihim. Ya, pada pagi hari 3 hari setelah Nabiullah Salih alaihi salam memberikan peringatan kepada mereka bahwa Allah akan menimpakan azab kepada mereka, 3 hari setelah itu, pada keesokan hari, pada hari yang ketiga setelah berlalu 3 hari, ya, maka kemudian ja'adhum sayhatun minas sama', datang suara yang menggelegar seperti guntur yang luar biasa keras dari langit, warajfatun tahtahum, dan kemudian ada gempa yang dahsyat, ya, dari dalam bumi. Fafadat arwahu haula'il kafirin wa zahaqat nufusuhum wa sakatatil harakatu wa hada'atil aswat wa asbaha haula'il kafiruna fi diyarihim jathimin juthathan hamidatan la arwaha fiha. Akhirnya mereka mati semuanya, ya. Allah menimpakan azab berupa suara menggelegar yang luar biasa dari langit dan kemudian gempa yang luar biasa dari dalam tanah. Kemudian mereka mati di rumah mereka dalam keadaan tersungkur, dalam keadaan bergelimpangan, mati, dan ruh-ruh mereka sudah melayang semuanya. Thumma inna nabiyallahi Salihan alaihi salam khatabahum ba'da halakihim qailan lahum. Setelah mereka mati semuanya, Nabi Saleh berbicara kepada mereka, berbicara kepada orang-orang yang sudah mati itu, ya, mengucapkan kata-kata seperti ini, seperti yang diceritakan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Maknanya adalah seperti ini: laqad jahidtu fi da'wati iyyakum ilal imani wa tarki ibadatil asnami bikulli ma amkanani. Aku telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak kalian beriman
dan mengajak kalian untuk meninggalkan peribadatan kepada penyembahan kepada berhala semampuku. Wa haristu ala dzalika, dan aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Bikulli ma astati'u, dengan seluruh daya dan upaya yang aku mampu. Walakinnakum abaitum, tetapi kalian mengabaikan nushi, nasihatku. Wa ma ta'utukum ilaihi, dan kalian mengabaikan dakwah saya yang saya tujukan kepada kalian. Li'annakum la tuhibbunan nasihin, karena kalian memang orang-orang yang tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Dikatakan bahwa Nabi Saleh alaihi salam setelah itu kemudian berpindah ke Syam, berpindah ke daratan Syam. Kemudian beliau mampir di Palestina, lalu berpindah ke Mekah, lalu tinggal di Mekah, beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal dunia. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil makna, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.